Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak, jelas Pak. Jelas ya. Oke. Hmm, ya, kita mulai ya. Ini lihat udah cukup banyak yang hadir. Hari ini kita mulai bahas tentang dispepsia, artinya gangguan pada pencernaan. Di hari ini kita fokus nanti ke produk-produknya atau obat-obatannya. Yang perlu teman-teman tahu adalah golongan, kemudian zat aktif, plus lagi satu lagi produsennya apa. Jadi di dalam specialized ini lebih banyak hafalan-hafalan terkait dengan nama obat, paten, originator, nama generik, atau nama apapun itu ya. Itu nanti bisa dijabarkan. Hari ini kalau saya lihat kemarin timnya Sally ya, dan teman-teman ya yang akan presentasi. Iya Bapak, betul Pak. Oke, silakan bisa dimulai. Baik Pak. Izin mulai apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, ingin mempresentasikan tentang spesialit obat gangguan pencernaan, obat antasida. Yang terdiri Kalulo Ilmahnun, Kaselinia Melinda, saya sendiri Septia Wafa, dan Kak Siti Nurmaya. Obat sistem pencernaan. Obat yang bekerja pada sistem pencernaan adalah obat yang bekerja pada sistem gastrointestinal dan hepatobiliar. Obat sistem pencernaan meliputi antitukak, antasida, antispasmodik, antiemetik, antikolinergik, laksatif, antidiare, hepatoprotektor, dan prokinetik. Obat terapi ulcer atau tukak pada lambung dan usus penyebabnya belum sepenuhnya diketahui. Beberapa faktor yang diduga sebagai pencetusnya adalah infeksi Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, kerentanan mukosa, dan efek samping beberapa obat. Obat ulkus. Obat ulkus, pemilihan obat untuk terapi tukak sangat tergantung pada penyebabnya. Pilihan obat sesuai peruntukannya, yaitu seperti penghambat sekresi asam, contohnya ranitidin, simetidin, famotidin, nizatidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Antihiperaciditas, antasida, yaitu kombinasi senyawa organik alhidroksida, magnesium trisilikat, dan senyawa lainnya. Pelindung mukosa, yaitu sukralfat, bismut, subsalisilat. Lalu ada analog prostaglandin, misoprostol, atau tidak banyak dipakai karena efek sampingnya oksitoksik. Antasida, efektivitas antasida sangat dipengaruhi oleh waktu minum obat, di mana antasida harus diminum pada saat lambung kosong, 2,5 jam setelah makan dan 1 jam sebelum makan, agar obat bereaksi dengan asam yang di dalam lambung sehingga membuat kondisi lambung menjadi netral. Kemampuan antasida
Menetralisir asam lambung disebut kapasitas penetralan. Hal yang sama dilakukan untuk obat pelindung mukosa. Antasida menjadi salah satu pengobatan penyakit gastritis. Antasida merupakan obat yang memiliki mekanisme kerja dengan menetralkan asam lambung. Antasida tergolong dalam obat-obatan simptomatik, sehingga hanya diminum apabila terjadi gejala mah. Akan tetapi, apabila setelah pengobatan antasida selama 3 hari dan gejala masih terus muncul, bahkan memburuk, maka harus segera dirujuk ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Efek antasida sangat dipengaruhi oleh waktu minum obat, di mana antasida harus diminum pada saat lambung kosong, 2 jam setelah makan, dan 1 jam sebelum makan, agar obat bereaksi dengan asam yang ada di dalam lambung sehingga membuat kondisi lambung menjadi netral. Kemampuan antasida menetralisir asam lambung disebut kapasitas penetralan. Komponen aktif pada antasida. Antasida mengandung berbagai komponen aktif yang bekerja untuk menetralkan asam lambung di perut. Berikut adalah beberapa komponen aktif yang umum ditemukan dalam antasida dan cara kerjanya. Yang pertama ada magnesium hidroksida. Kerjanya bekerja dengan cara mengikat asam lambung dan membentuk magnesium klorida dan air. Ini membantu mengurangi keasaman di lambung. Efek sampingnya dapat menyebabkan diare pada beberapa orang, terutama jika digunakan dalam dosis tinggi. Yang kedua, aluminium hidroksida. Cara kerjanya aluminium hidroksida ini menetralkan asam lambung dengan membentuk aluminium klorida dan air. Ini mengurangi keasaman juga di lambung. Efek sampingnya dapat menyebabkan sembelit, dan jika digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan penyerapan fosfat dan masalah tulang. Dosis pada antasida. Untuk dewasa adalah 1-2 sendok takar, atau tabletnya 300-600 mg magnesium hidroksida, dan 300-600 mg aluminium hidroksida. Efek antasida sangat dipengaruhi oleh waktu minum obat, di mana antasida harus diminum pada saat lambung kosong, 2 jam setelah makan, dan 1 jam sebelum makan. Untuk anak-anak, dosis akan berbeda dan harus disesuaikan berdasarkan berat badan dan usia, serta mengikuti petunjuk pada kemasan atau saran dokter. Berikutnya untuk penggunaan antasida. Antasida digunakan untuk meredakan gejala penyakit gastroesophageal reflux atau GERD, juga dikenal sebagai reflux asam, nyeri ulu hati atau gangguan pencernaan, juga disebut dispepsia. Dengan menetralkan asam lambung, antasida meredakan gejala seperti rasa terbakar di belakang, tulang dada atau daerah tenggorokan, atau esofagus, yang disebabkan oleh reflux asam, rasa pahit di mulut, batuk kering terus-menerus, nyeri saat berbaring, atau regurgitasi. Untuk efek samping dan peringatan antasida, yaitu meskipun umumnya aman digunakan dalam jangka pendek, beberapa efek samping yang mungkin terjadi termasuk sembelit atau terutama dengan antasida berbasis aluminium atau diare, terutama dengan antasida berbasis magnesium. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit atau masalah lainnya. Untuk peringatan antasida harus digunakan dengan hati-hati pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit ginjal atau batuk atau jantung. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum memulai pengobatan, terutama jika Anda sering mengonsumsi obat lain atau memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Jangan gunakan antasida dalam jangka waktu lama tanpa pengawasan medis, karena dapat menyebabkan efek samping atau interaksi dengan kondisi kesehatan lain. Interaksi obat pada antasida.
Antasida dapat menunjukkan interaksi yang signifikan secara klinis dengan obat lain yang mungkin dikonsumsi pasien. Beberapa contoh meliputi yang pertama, penggunaan antasida bersamaan dengan obat yang bersifat asam, misalnya digoxin, klorpromazin, isoniazid, dapat mengakibatkan gangguan penyerapan obat yang bersifat asam tersebut, sehingga mengurangi kadar obat dalam darah dan mengganggu efek terapeutiknya. Yang kedua, penggunaan antasida bersamaan dengan beberapa obat, misalnya pseudoephedrine, levodopa, dapat mengakibatkan meningkatan penyerapan obat yang mengakibatkan potensi toksisitas atau efek samping akibat peningkatan konsentrasi serum obat ini. Yang ketiga, antasida yang mengandung magnesium terisilikat dan magnesium hidroksida dapat berikatan dengan obat-obatan seperti tetrasiklin dan antibiotik fluoroquinolone sehingga menghambat penyerapan dan efek terapeutiknya. Dan yang terakhir, natrium bikarbonat secara signifikan memengaruhi keasaman urin yang dapat mengubah eliminasi renal beberapa obat oleh ginjal. Natrium bikarbonat menghambat ekresi obat-obatan basa seperti amfetamin dan quinidin sambil meningkatkan ekskresi obat-obatan asam seperti aspirin. Kemudian selanjutnya, mekanisme kerja obat. Yang pertama, yaitu kapan HCl disekresi. HCl disekresi Suaranya hilang? Iya, maaf Bapak. Saya lanjutin. Oh, enggak. Oke. Selanjutnya, kapan HCl itu disekresi? HCl itu disekresi pada 2 waktu. Yaitu yang pertama pada waktu puasa dan juga pada waktu makanan masuk ke dalam lambung. Kenapa pada waktu puasa HCl tetap diproduksi? Karena dia mengikuti irama sirkadian jantung. Apabila ada makanan masuk ke dalam lambung, maka HCl lebih banyak disekresikan daripada pada waktu puasa. HCl akan tersekresi apabila ada rangsangan pada reseptor histamin, asetilkolin, dan juga gastrin pada sel varietal lambung. Apabila rangsangan diterima, rangsangan akan diproses oleh pompa proton, terjadi pertukaran H+ dan juga ujung-ujungnya HCl disekresi. Berikut adalah mekanisme kerja obat. Yang pertama, yaitu penghambat sekresi asam. Terbagi menjadi 2, yaitu reseptor H2 histamin tipe 2 antagonis dan juga PPI atau pompa proton inhibitor. Yang pertama yaitu H2 blocker atau reseptor histamin 2 blocker bekerja secara kompetitif
pada reseptor H2 histamin di sel parietal lambung, sehingga akan mengurangi sekresi dari HCl. Kemudian yang kedua, yaitu obat golongan PPI, di mana kita sudah belajar dari sekresi HCl, ujung tombaknya itu ada di pompa proton, Jadi, kalau ada pertukaran H+, maka HCl baru akan keluar. Jika pompa proton ini dihambat oleh PPI, maka tidak terjadi pertukaran H+, sehingga HCl tidak akan disekresi. Walaupun sudah ada rangsangan di sebelumnya, yaitu dari histamin, dari kolinergik, dan juga gastrin. HCl tidak akan keluar. Kemudian selanjutnya yaitu antihiperasiditas atau antasida. Basa lemah bertemu dengan asam lambung akan membentuk garam dan air, seperti reaksi kimia asam dan basa biasa. Selanjutnya pelindung mukosa, yaitu di mana melapisi mukosa lambung sehingga tidak terjadinya tukak lambung atau iritasi lambung. Kemudian selanjutnya ada analog prostaglandin, di mana contoh obatnya adalah misoprostol. Mekanisme kerjanya yaitu melapisi lambung sekaligus menurunkan jumlah asam lambung. Namun, tidak banyak dipakai karena efek sampingnya adalah oksitosik, yaitu dapat menggugurkan kandungan. Kemudian ada penggolongan antasida. Antasida digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama sistemik antasida, yaitu antasida terserap. Antasida sistemik misalnya natrium bikarbonat diabsorpsi pada usus halus sehingga menyebabkan urin bersifat alkalis. Pada pasien kelainan ginjal dapat terjadi alkalosis metabolik. Penggunaan kronik natrium bikarbonat memudahkan nefrolitiasis fosfat. Kemudian yang kedua ada non-sistemik antasida atau antasida tak terserap. Antasida non-sistemik hampir tidak diabsorpsi dalam usus, sehingga tidak menimbulkan alkalosis metabolik. Contohnya antasida non-sistemik adalah sediaan magnesium, aluminium, dan juga kalsium. Mohon dilanjutkan oleh Maya. Siti Nurmaya. Berikutnya untuk nama obat. Untuk nama obat antasida ini, obat ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung dan dapat meredakan gejala penyakit asam lambung dengan cepat. Di sini ada contoh obatnya, yaitu nama zat aktifnya itu magnesium hidroksid, aluminium hidroksid, dan simetikon. Nama dagang itu Milanta, untuk produsennya itu PT Peprizer. Untuk kekuatan dan bentuk sediaan, yaitu magnesium hidroksida 200 mg, aluminium hidroksida 200 mg, dan simetikon 20 mg. Yang kedua itu ada nama zat aktifnya yaitu magnesium hidroksid, aluminium hidroksid. Untuk nama dagangnya itu antasidadon. Untuk PT-nya itu PT Klubros. Untuk kekuatan dan bentuk sediaannya itu yaitu aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg. Berikutnya untuk nama dagang polisilen, untuk nama zat aktifnya yaitu magnesium hidroksid, aluminium hidroksid, dan simetikon. Untuk produsennya yaitu PT Paros. Untuk kekuatan dan bentuk sediaannya yaitu magnesium hidroksid 200 mg, aluminium hidroksid 200 mg, simetikonnya 80 mg. Berikutnya untuk nama dagang Proma. Untuk nama zat aktifnya yaitu hidrotalsid, magnesium hidroksid, dan simetikon. Untuk produsennya yaitu PT Kalbe Pharma. Untuk kekuatan dan bentuk sediaannya yaitu hidrotalsid 200 mg, magnesium hidroksida 150 mg, simetikon 50 mg. Berikutnya untuk nama dagang lampucid.
Untuk nama zat aktifnya yaitu hidrotalsid, magnesium hidroksid, dan simetikon. Untuk produsennya yaitu PT Hexpam. Untuk kekuatan dan bentuk sediaannya yaitu magnesium hidroksid 300 mg, aluminium hidroksid 300 mg, dan simetikon 30 mg. Berikutnya dilanjutkan oleh Kalulu. Selanjutnya ada zat aktifnya magnesium hidroksid, aluminium hidroksid, asitral tablet dan sirup. Produsen terbat kekuatannya yang 200 mg dan 200 mg untuk magnesium hidroksida, aluminium hidroksida 200 mg, dan simetikon 20 mg. Lalu magnesium hidroksid, ya aluminium hidroksid, simetikon dari plantasid sirup dan tablet dari Kalbe Farma. Sediaannya ada magnesium hidroksida 400, aluminium hidroksida 400, simetikon 100. Lalu ada dari Humafak, dari PT Gratia, sediaannya magnesium hidroksida 300 mg, aluminium hidroksida 300 mg, dan simetikon 25 mg. Lalu untuk dari merek dagang Bufantasid, tablet dan sirup dari PT Bufa Aneka, komposisinya magnesium hidroksida 200 mg, aluminium hidroksida 200 mg, dan simetikon 50 mg. Lalu dari Dexanta tablet dan sirup dari PT Dexa Medica, untuk sediaannya magnesium hidroksida 200 mg, aluminium hidroksida 200 mg, dan simetikon 20 mg. Untuk penghambat pupa proton, obat ini bekerja lebih lanjut daripada penghambat reseptor H2 dan dapat membantu menyembuhkan jaringan kerongkongan yang rusak. Contohnya ada zat aktif omeprazol, ada merek dagang dari Inhipam dari Paros, sediaannya 20 mg. Untuk novel, omeprazol novel, sediaannya 20 mg. Dan dari PT Meiji, mereknya Meisek, omeprazol 20 mg. Lalu dari Hexapam ada omeprazol Hexapam, sediaannya 20 mg. Lalu untuk zat aktif esomeprazol sodium, nama dagangnya esomeprazol dari Dexa, komposisinya esomeprazol sodium 43,536 mg dan 40 mg. Lalu dari Hexafam ada Esola, isinya esomeprazol 20 mg. Lalu ada dari Veron Pharmaceutical, mereknya Esover, isinya esomeprazol 20 mg. Lalu dari Mahakam Beta Pharma ada Nexigas, isinya sama, esomeprazol sodium 40 mg. Dari AstraZeneca ada Nexium Mobs, isinya esomeprazol 20 mg. Lalu untuk lansoprazol ada Diges dari Dankos, isinya 30 mg. Dari Nuvarindo Nuvaprazol, dari Dexamedica ada Las, dari Promed Raharjo ada Lagas, dari Kalbe ada Lancit, dari Paros ada Lanprasid, dari Hexapam ada Lansoprazol Hexapam, dari Novel Lansoprazol Novel, dari Graha Pharma ada Lansogra, dari Kimia Pharma ada Loprezol. Semuanya sama untuk sediaannya 30 mg lansoprazol. Lalu dari Cepri Farmindo
untuk pantoprazol 40 mg mereknya Ciprazol, dari novel Panpel, dari Dexamedica ada Fomizol, dari Ethercon ada Prazopam, dari Mestiska Pharma ada Pantomet, Pertiwi Agung Panlok, Kalbe Pharma Pranza, dari Gracia ada Ulokan, Interbak Pantopam, dari novel Erprazol, dan dari Eisai Pariet. Isinya pantoprazol 40 mg. Lalu penghambat reseptor H2, obat ini berfungsi mengurangi produksi asam lambung. Ada kandungannya itu simetidin dari Sanbe Pharma, isinya simetidin 200 mg. Kalau dari Solas ada Simexol, dari Korsa ada Korsamed, dari Sejahtera Lestari Pharma ada Celestidin, First Medi Pharma ada Gastricon, dari Sanbe ada Sanmetidin, dari Ivars ada Tidifar, dari Motiva Industri Farmasi ada Omepur, dari Molex Ayus ada Lexamed, dan dari Berlico Mulia Pharma ada Licomed. Komposisinya simetidin juga. Lalu untuk komposisi famotidin dari Sanbe Famosid, lalu dari Capri Farmindo Denufam, Metiska Pharma ada Tismafam, Gratia Usada ada Hufatidin, dari Molek Ayus Lexmodin, dari Coronet Crown Corosid ada dari Armoxindo Pharma Maxstop. Terus ada juga dari Sanbe Neosan. Untuk analog prostaglandin, obat ini dapat menghambat produksi asam dan meningkatkan pertahanan mukosa. Isi kandungannya misoprostol, mereknya Mipros dari Makam Beta Pharma, Artrotec dari Pfizer. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan kelompok lain kalau ada pertanyaan. Bagaimana, Pak? Silakan kelompok lain kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Sudah jelas semua? Iya, terima kasih ke kelompok pertama yang sudah menyampaikan materi yang disiapkan. Itu dari materi yang disampaikan tadi saya lihat lengkap ya, lengkap terkait dengan basic knowledge dan juga produknya. Dalam specialite ini kita berharap teman-teman nanti paham atau familiar ya dengan produsennya, dengan zat aktifnya, dengan bentuk sediaannya, sehingga ketika melihat langsung kalau yang belum pernah barangnya atau produknya di rumah sakit atau di apotek itu bisa familiar. Tadi beberapa kalau saya perhatikan ada yang menyebutkan atau membacanya pun juga masih ada yang belum pas ya. Ada pabrik Pfizer,
Pfizer apa tadi ngomong tuh? Kita lihat ternyata Pfizer. Terus ada zat aktif atau nama obat tadi yang belum familiar ya teman-teman untuk baca atau hafalkan khususnya. Kalau udah hafal kan nanti enak, bisa hafal, bisa paham. Jadi ketika ada resep, ketika ada obat yang mau diracik, atau ketika ada pasien bertanya, itu bisa langsung disiapkan, bisa juga langsung memberikan produk lain yang ada di rumah sakit atau apoteknya. Nggak perlu obat-obatan yang benar-benar dicari pasien, karena kan banyak sekali yang mitunya ya, yang sama tapi zat aktif sama. Jadi di spesialis ini tujuannya adalah itu. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya rasa cukup dulu ya teman-teman ya, karena saya sedang kurang enak badan. Nggak tahu nih tiba-tiba nih, juga lemas aja. Nanti absensi tolong di screenshot dulu aja ini ya. Nanti setelah itu nanti saya screenshot, nanti saya absenkan ya. Iya, Terima Pak. kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas sembuh, Bapak. Insyaallah, Pak.